Mau kemana cupu? Lo bisa apa sih jual mahal? Permisi kak, aku mau lewat. Ya, tontonan baru nih. Wah, parah sih. Tak-takin gue biar trending ya. Oke, siap. Lo gak mau gitu beli peninggi badan? Oh iya, lo kan miskin. Lo miskin ya. Ayo galang dana buat beli bocah ingusan ini protein dan sepatu. Ayo. Kasih ayo. Lo gak kasihan sama diri lo sendiri? Gue sih kasihan, mana gak pernah ganti sepatu. Permisi kak, mau lewat. Mau kemana? Mau ke neraka? Gue sih sebenarnya kasihan sama lo, tapi seharian gak bully lo itu gak seru. Tam, please deh, mau sampai kapan lo permaluin diri lo sendiri? Gak malu lo? Coba deh bercermin muka lo. Gak tahu ngerawat diri, mulusnya cuma di foto, kan pakai filter. Terus pakai sepatu itu lagi, sepatu yang hitam lagi itu kan? Apa lo gak muak pakai itu mulu? Iya, aku tahu kok. Makanya lo itu ngaca. Iya, makasih. Aduh. Gak apa-apa, aku ganteng, mataku bagus. Aku juga gak pendek-pendek amat kok. Besok gak sekolah bisa gak sih homeschooling aja? Tama, buka. Fitra, Nindi, ngapain kalian di sini? Sini duduk. Ini cuma luka kecil kok. Luka kecil apa sebesar ini? Udah nggak apa-apa. Sampai kapan kamu begini, Tam? Gue udah muak, kamu sendiri tuh menjanjak terus. Tapi aku beneran nggak apa-apa kok. Kalau sakit bilang, kalau ada yang menjelekkan dilawan. Sekali-sekali tunjukkan amarahmu, kamu jangan diam saja. Satu lagi, kami di sini ada untuk membela kamu. Kamu satu sekolah dengan Denny kan? Sesekali tunjukkan emosimu supaya perasaanmu bisa lega. Aku nggak bisa. Jadi kamu biarin gitu aja. Iya, aku bakalan nggak apa-apa kok.
Ya udah kalau kamu gak apa-apa. Sekarang aku mau pulang dulu sama Fitra. Iya, dia. Apakah aku harus bunuh diri agar Denny dengan teman-temannya puas membuli aku? Sama kamu ngapain, udah gila ya kamu? Kamu gila ya marah dari sini. Aku sudah muak dengan semua ini. Gimana dengan masa depan kamu selanjutnya? Ayo besok kita labrak si Deninin. Ayo biar tahu seenaknya sudah membuli. Jangan, aku takut nanti tambah dibully. Sudah akan kuatur semua ini. Ayo nih, itu si Denny. Ayo kita samperin dia. Hai Dani. Punya si cupu nih. Mau Kamu- ngapain lu? Kamu belum puas bully si Tama. Puas. Bully gitu aja udah puas. Tama sampai mau bunuh diri gara-gara kamu bully. Bunuh diri. Cuma dibully gitu aja mau bunuh diri. Eleh banget sih. Cuma gitu. Jangan gitu Den. Kasihan Tama kamu bully terus. Ya elah, bercanda gitu aja pada baper. Bercanda kamu bilang dia sudah mau bunuh diri. Aku akan laporin kamu ke polisi. Iya, biar sekalian kamu di penjara. Loh, kok tiba-tiba bawa polisi sih? Cupu lo. Soalnya lo udah kelewatan. Kalau gue lawan lo, gue berurusan beda jurusan. Kita gak mau main hakim sendiri. Gua bakalan serahin lo ke polisi. Oke, gue bakal minta maaf ke Tama. Oke, kita juga akan minta maaf. Kalian tahu gak sih kemarin si Tama mau bunuh diri? Emang iya? Iya, kemarin aku dengar dia mau bunuh diri di gedung belakang. Ih, kasihan banget. Gimana kalau kita minta maaf aja ke si Tama? Boleh? Ya, ayo. Ide bagus sih. Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan menganalisis video tentang kasus bullying yang terjadi di sekolah. Sebelum menganalisis video tersebut, saya akan memperkenalkan nama saya dulu. Perkenalkan, nama saya Novita Angelina Nasus. Saya biasa dipanggil Angel. Saya kelas 2024 Prodi PGSD. Di sini saya mengangkat kasus tentang bullying yang terjadi di sekolah. Kasus bullying ini berkaitan dengan pelanggaran sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bullying atau biasa disebut juga sebagai perundungan adalah peristiwa yang cukup sering ditemukan. Salah satunya terjadi bullying yang dilakukan di lingkungan sekolah. Dari situs Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi disebutkan bahwa bullying atau perundungan adalah salah satu dari 3 dosa besar pendidikan selain kekerasan seksual dan intoleransi. Tindakan bullying di sekolah ini tentu perlu diperhatikan khusus dan tidak dapat disepelekan. Oleh karena itu,
Dibutuhkan solusi sebagai cara mengatasi bullying di sekolah. Yang saya baca menurut buku Stop Perundungan atau Bullying yang diterbitkan Kemendikbudristek 2021, bullying adalah perilaku tak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya. Perilaku yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok itu membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Bullying disebut juga sebagai perundungan. Kata bullying berasal dari bahasa Inggris yang berarti menggertak. Orang yang mengganggu orang yang lemah. Arti kata bully dalam bahasa Indonesia adalah perundungan. Demikian dilansir dari laman dari Smash Santu Klaus Wurang. Bullying ini juga merupakan suatu tindakan agresif yang dilakukan secara berulang oleh suatu individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain. Dilansir dari laman Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara. Bullying biasanya terjadi kepada orang yang dianggap lebih lemah atau berbeda dari kebanyakan orang lain. Pada dasarnya, bullying adalah tindakan penindasan yang dilakukan individu atau kelompok untuk menganiaya individu lain secara sadar dan sengaja. Bullying biasa ditunjukkan untuk menyakiti atau menakuti dengan ancaman tertentu. Di sini juga ada jenis bullying yang saya ketahui, yaitu jenis bullying itu bentuk bullying yang terjadi ada banyak macam jenisnya tergantung pada tujuan dan motif pelaku pada korban. Berikut jenis bullying yang dilansir dari buku Stop Perundungan atau Bullying yang diterbitkan Kemendikbudristek 2021 dalam laman Smash Santu Klaus Wurang. Yang pertama itu bullying secara fisik, yang dimana bullying jenis ini seringkali ditemui salah satunya pada lingkungan sekolah. Pelaku bullying melakukan kekerasan secara fisik seperti menendang, memukul, melukai, menampar, mendorong, mencakar, dan bentuk fisik lainnya. Adapun jenis bullying prejudikal, ya dimana bullying jenis ini merupakan perundungan terhadap ras atau golongan tertentu. Pelaku biasanya akan melakukan dengan mengejek korban atas dasar ras atau latar belakang sukunya yang dianggap lemah. Ada juga jenis bullying finansial, yang dimana bullying jenis ini adalah bentuk perundungan dengan memaksa korban untuk memberikan uang atau benda berharga miliknya kepada si pelaku. Biasanya pelaku akan memberikan ancaman apabila korban tidak menuruti permintaannya. Di sini juga ada jenis bullying yaitu cyber, yang dimana jenis bullying ini terjadi di media sosial seperti internet atau pada platform tertentu. Pelaku bully akan memberikan komentar atau respon negatif terhadap postingan seseorang atau dengan menyebarkan informasi hoax. Aduh. Gak apa-apa, aku ganteng, mataku bagus. Aku juga gak pendek-pendek amat kok.
besok gak sekolah bisa gak sih homeschooling aja? Tama, buka. Fitra, Nindi, ngapain kalian kesini? Sini duduk. Ini cuma luka kecil kok. Luka kecil apa sebesar ini? Udah nggak apa-apa. Sampai kapan kamu begini, Tam? Gue udah muak, kamu sendiri tuh menjanjak terus. Tapi aku beneran nggak apa-apa kok. Kalau sakit bilang, kalau ada yang menjelekkan dilawan. Sekali-sekali tunjukkan amarahmu, kamu jangan diam saja. Satu lagi, kami di sini ada untuk membela kamu. Kamu satu sekolah dengan Denny kan? Sesekali tunjukkan emosimu supaya perasaanmu bisa lega. Aku nggak bisa. Jadi kamu biarin gitu aja. Iya, aku bakalan nggak apa-apa kok. Ya udah kalau kamu gak apa-apa. Sekarang aku mau pulang dulu sama Fitra. Iya, dia. Apakah aku harus bunuh diri agar Denny dengan teman-temannya puas membuli aku? Sama kamu ngapain, udah gila ya kamu? Kamu gila ya marah dari sini? Aku sudah muak dengan semua ini. Gimana dengan masa depan kamu selanjutnya? Ayo besok kita labrak si Denny ini. Ayo biar tahu, seenaknya sudah membuli. Jangan, aku takut nanti tambah dibully. Sudah akan kuatur semua ini. Ayo nih, itu si Denny. Ayo kita samperin dia. Hai Dani, Punya si cupu nih. Mau Kamu- ngapain lu? Kamu belum puas bully si Tama. Puas. Boleh gitu aja udah puas. Tama sampai mau bunuh diri gara-gara kamu bully. Bunuh diri. Cuma dibully gitu aja mau bunuh diri. Eleh banget sih. Cuma gitu. Jangan gitu Den. Kasihan Tama kamu bully terus. Ya elah, bercanda gitu aja pada baper. Bercanda kamu bilang dia sudah mau bunuh diri. Aku akan laporin kamu ke polisi. Iya, biar sekalian kamu di penjara. Loh, kok tiba-tiba bawa polisi sih? Cupu lo. Soalnya lo udah kelewatan. Kalau gue lawan lo, gue berurusan beda jurusan. Kita gak mau main hakim sendiri. Gua bakalan serahin lo ke polisi. Oke, gue bakal minta maaf ke Tama. Oke, kita juga akan minta maaf. Kalian tahu gak sih kemarin si Tama mau bunuh diri? Emang iya? Iya, kemarin aku dengar dia mau bunuh diri di gedung belakang. Ih, kasihan banget. Gimana kalau kita minta maaf aja ke si Tama? Boleh? Ayo. Ide bagus sih.
untuk mencegah dan menanggulangi bullying, penting bagi sekolah dan keluarga untuk menanamkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan sikap beradab sesuai sila kedua Pancasila. Langkah seperti penguatan pendidikan karakter, konseling, serta keteladanan dari guru dan orang tua harus menjadi prioritas utama. Di sini ada upaya pencegahan bullying, yang dimana pertama itu adalah menanamkan kesadaran dan pemahaman tentang bullying dan dampaknya kepada seluruh warga sekolah. Yang kedua ada melakukan sosialisasi program anti perundungan. Yang ketiga meningkatkan pengawasan terhadap siswa. Dan yang keempat menasihati siswa yang melakukan bullying. Yang kelima memberi perhatian kepada siswa pelaku bullying. Yang keenam melakukan bimbingan dan konseling kepada siswa korban bullying. Jadi kesimpulan dari kasus bullying ini adalah bullying di sekolah adalah tindakan yang bertentangan dengan sila kedua Pancasila karena merendahkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan adab. Oleh karena itu penting bagi seluruh elemen sekolah, di mana yaitu guru, siswa, dan orang tua untuk menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai sila kedua guna menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan berperi kemanusiaan. Sila kedua ini menekankan pentingnya penghargaan terhadap hak asasi manusia, perlakuan adil terhadap sesama, serta sikap saling menghormati. Dalam konteks bullying, pelaku tidak menunjukkan perilaku beradab karena merendahkan martabat orang lain dan bertindak tidak adil. Ini menunjukkan kurangnya nilai kemanusiaan dalam interaksi sosial siswa. Di sini para tokoh yang dimana itu ada menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan seharusnya menuntun segala kekuatan kodrat anak agar mereka dapat hidup sebagai manusia dan anggota masyarakat yang bermoral. Bullying jelas menjauhkan anak dari nilai-nilai tersebut. Ada juga menurut Prof. Dr. Noto Nagoro, di mana ahli filsafat Pancasila menyatakan bahwa sila kedua mencerminkan kesadaran akan martabat dan hak dasar setiap manusia. Artinya setiap bentuk perundungan adalah bentuk pelanggaran nilai Pancasila. Sementara itu dari Dr. Saparina Sadli, seseorang psikolog, menekankan pentingnya empati dan pembelajaran emosional dalam pendidikan agar anak tidak tumbuh menjadi pelaku kekerasan. Penanaman empati adalah bagian dari pengamalan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini juga bukan hanya Dr. Saparina Sadli, ada juga Dr. Dia Setia Utami, yang dimana pakar pendidikan karakter menyebutkan bahwa bullying adalah kegagalan pendidikan karakter yang mengakar dari lingkungan sekolah dan rumah yang tidak menginternalisasi nilai moral. Oleh karena itu, untuk mencegah dan menanggulangi bullying, penting bagi sekolah. Adapun juga kasus bullying di sekolah dapat dikaji dari sudut pandang sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan pentingnya penghargaan terhadap martabat manusia, keadilan, dan perlakuan yang beradab terhadap sesama. Yang dimana pertama itu adalah bentuk pelanggaran terhadap sila kedua. Bullying jelas merupakan pelanggaran terhadap sila kedua karena melanggar nilai kemanusiaan, yaitu tidak menghargai martabat dan hak orang lain sebagai manusia. Yang berikutnya itu tidak adil karena pelaku memanfaatkan kekuatan fisik, mental, atau sosial untuk menyakiti korban. Dan yang ketiga, tidak beradab, yang dimana karena tindakan tersebut tidak mencerminkan perilaku yang sopan dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini ada pun dampak terhadap korban, yang dimana merusak harga diri dan mental korban. Yang kedua itu menimbulkan trauma yang mendalam. Yang ketiga menghambat perkembangan sosial dan akademik. Hal ini bertentangan dengan semangat kemanusiaan yang menjunjung tinggi keadilan dan empati terhadap sesama. Ada juga implementasi sila kedua dalam mengatasi bullying. Jadi implementasi sila kedua dalam mengatasi bullying itu untuk mencegah dan menangani bullying, sila kedua dapat diwujudkan melalui penanaman nilai kemanusiaan sejak dini di lingkungan sekolah dan keluarga. Yang berikutnya itu ada pembentukan karakter siswa yang menghargai perbedaan, empati, dan saling menghormati. Yang berikutnya itu ada penerapan aturan yang adil dan beradab dengan memberi sanksi tegas kepada pelaku bullying, namun tetap mengedepankan pembinaan.
Yang berikutnya itu ada kegiatan edukatif dan konseling bagi pelaku dan korban sebagai bentuk keadilan restoratif.